Selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal Albania. Ini loh negara keren di semenanjung Balkan yang mungkin belum banyak dari kita yang tahu ceritanya. Yap, Albania itu bukan cuma soal pantainya yang indah. Di baliknya ada sejarah yang kaya dan kompleks banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat gimana sih daratannya membentuk orang-orangnya, terus sejarah politiknya yang berliku sampai ke zaman sekarang, dan tentunya budaya unik mereka yang masih hidup banget sampai hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, daratannya. Percaya deh, lanskap fisik Albania ini kunci banget buat ngertiin ceritanya. Nah, lihat angka ini deh, 708 meter. Itu ketinggian rata-rata Albania loh. Artinya, ini salah satu negara paling bergunung-gunung di Eropa. Coba bayangin, gimana ya rasanya hidup di sana? Pasti beda banget kan? Jadi, bisa kita lihat di sini, Albania itu diapit sama Laut Adriatik dan Ionia. Pantas saja pantainya indah banget, tapi lokasinya yang strategis ini juga berarti dia punya tetangga dan sejarah yang rumit dengan 4 negara lain. Kalau di pesisir, iklimnya Mediterania banget, musim panasnya enak, hangat dan kering. Tapi eits, jangan salah, begitu kita geser ke pedalaman, ke arah gunung-gunung, suasananya langsung berubah total. Jadi lebih adem dan basah. Nah, di tengah landscape yang dramatis kayak gitu, hiduplah masyarakat yang unik dan tangguh banget. Siapa sih mereka sebenarnya? Yuk kita kenalan. Grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik banget soal agama di Albania. Mayoritas memang Muslim, tapi ada juga komunitas Katolik dan Ortodoks yang cukup besar. Ini bikin lanskap kepercayaannya jadi unik banget loh di Eropa. Soal harapan hidup, angkanya cukup oke loh, mirip-mirip sama banyak negara maju. Dan seperti biasa ya, perempuan cenderung hidup sedikit lebih lama dari laki-laki. Ini nunjukin kalau kualitas hidup dan kesehatan di sana udah makin baik. Nah, ini yang spesial banget, bahasa Albania. Ini tuh cabang sendiri di rumpun bahasa Indo-Eropa, beda banget sama bahasa tetangga-tetangganya. Keren kan? Walaupun gitu, pengaruh bahasa Yunani dan Italia tetap kerasa sih di beberapa wilayah. Oke, sekarang kita geser ke bagian negara. Gimana sih sejarah panjang itu akhirnya ngebentuk Albania jadi negara modern seperti sekarang? Sebuah republik yang demokratis. Coba deh lihat perjalanan Albania di abad ke-20. Gila, roller coaster banget. Dari merdeka, terus puluhan tahun diisolasi rejim komunis, sampai akhirnya bangkit lagi, gabung NATO dan sekarang lagi berjuang masuk Uni Eropa. Transformasinya luar biasa. Kalau sekarang sistem pemerintahannya itu republik parlementer. Jadi kekuasaannya dibagi jelas. Ada presiden sebagai kepala negara, ada perdana menteri yang mimpin pemerintahan, dan tentunya ada parlemen. Terus ekonominya gimana? Apa sih yang jadi mesin penggeraknya? Yuk, kita intip lebih dalam. Kalau kita lihat data 2020 ini, kelihatan banget kalau Albania itu negara pengimpor. Artinya mereka lebih banyak beli barang dari luar daripada ngejual barang keluar. Terutama tuh produk kayak minyak olahan sama mobil. Dan coba tebak, siapa mitra dagang terbesarnya? Yap, Italia. Tetangganya yang di seberang laut itu benar-benar mendominasi perdagangan Albania, baik ekspor maupun impor. Jelas ya, kedekatan geografis ngaruh banget. Ekonomi Albania itu ditopang sama 3 pilar utama nih. Pertama, pertanian yang masih tradisional. Terus ada industri yang fokusnya ke produk kayak sepatu dan baju. Dan yang terakhir, sektor jasa yang sekarang lagi tumbuh kencang banget. Oke, bagian terakhir dan ini favorit saya. Kita bakal sentuh jiwanya Albania, budayanya. Kuno, tapi masih hidup dan penuh semangat. Ini gila sih, ada lebih dari 200 jenis pakaian tradisional di Albania. Bayangin, 200 lebih. Dan masing-masing itu punya cerita sendiri lewat gaya dan simbol-simbol kunonya. Dan dengerin deh, nyanyian isopolifonik ini bukan cuma musik biasa. Ini adalah warisan budaya tak benda yang diakui sama UNESCO. Jadi, ini bukti nyata betapa kayanya tradisi seni Albania yang dilindungi di tingkat dunia. Dan tentu aja kita harus ngomongin makanannya. Masakan Albania itu rasanya Mediterania banget, pakai bahan-bahan seger kayak terong sama tomat. Tapi ada sentuhan kuat dari Balkan dan Ottoman juga. Kebayangkan enaknya. Semua lapisan sejarah ini kelihatan jelas di arsitekturnya. Seru banget, kita bisa jalan-jalan dari reruntuhan zaman Romawi kuno, terus nemu benteng megah dari era Ottoman, kayak di Kota Berat dan Gjirokastër. Tiap sudut kayaknya punya cerita dari era yang beda.
Jadi, kalau kita rangkum dari pegunungan yang terjal sampai masyarakatnya yang tangguh, kita jadi lihat kan, ini adalah bangsa yang jago banget beradaptasi. Tapi hebatnya, mereka selalu pegang teguh identitas unik mereka. Nah, ini jadi pertanyaan kunci buat masa depan Albania. Sebuah cerita yang masih terus ditulis, dan kita semua bakal jadi saksi gimana kelanjutannya.